Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Danan, dan selamat mempelajari kembali catatan Pak Danan yang pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang persamaan garis. Pada bagian satu ini, sebelum kita masuk ke persamaan garis, sebagai pengantar kita masih akan membicarakan tentang fungsi, karena sesungguhnya persamaan garis atau garis lurus itu adalah produk dari sebuah fungsi yang bentuknya merupakan fungsi linear. Nah, karena persamaan garis adalah produk dari sebuah fungsi, maka ada baiknya kita akan mengantar dulu agar supaya pemahaman tentang garis lurus itu menjadi lebih matang. Nah, anak-anak, kita berpijak pada rumusan kompetensi dasar yang dicantumkan di dalam silabus kurikulum 2013. Ini adalah hasil revisi 2018, yaitu mengenai menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasi grafiknya yang dihubungkan dengan persoalan sehari-hari atau masalah-masalah yang kontekstual. Kemudian pada kompetensi dasar 44 kita juga akan menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dalam hubungannya dengan baik itu penerapan dari fungsi berkaitan dengan fungsi maupun yang berkaitan dengan persamaan garis. Nah, maka Bapak minta kalian mempersiapkan diri. Kita lebih fokus karena dalam pembicaraan kali ini akan lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat konsep abstrak dan agak teoristis. Baik, Bapak mulai dengan fungsi linear lebih dahulu. Fungsi linear itu adalah salah satu bentuk fungsi yang di dalamnya memuat variabel x, di mana variabel x tersebut memiliki pangkat paling tinggi 1. Jadi tidak boleh memuat x berpangkat 2 dan seterusnya yang lebih tinggi dari 1. Apakah boleh berpangkat 0? Ya tentu boleh. Karena kalau x berpangkat 0 itu artinya nilainya 1 dan fungsinya menjadi fungsi konstan. Produknya akan tetap merupakan garis lurus. Nah, fungsi linear contoh-contohnya misalnya fungsi x sama dengan 3x, lalu fx sama dengan 4x tambah 5, atau bisa juga fx sama dengan 4 minus 3x dan lain-lain. Nanti anak-anak bisa mencari contoh sendiri, yang pasti persyaratannya adalah x-nya berpangkat paling tinggi 1. Lalu kemudian ada berbagai macam daerah asal dan daerah hasil. Kalau misalnya kita mengambil dari sekian banyak pilihan-pilihan bilangan yang bisa dimasukkan pada daerah asal dan daerah kawan itu sendiri. Nanti kita akan mencoba memilih manakah himpunan-himpunan bilangan yang membuat sehingga hasil grafik dari fungsi linear tersebut membentuk sebuah garis. Bapak ingatkan kembali, lambang fungsi yang memetakan setiap anggota domain dengan tepat satu anggota dari kodomain. Domain berarti daerah asal dan kodomain berarti daerah kawan. Nah, jenis-jenis himpunan yang kita bisa masukkan ke dalam anggota-anggota domain, selain bilangan-bilangan yang kita masukkan secara terbatas seperti di dalam contoh-contoh yang sudah kita bahas ketika kita membicarakan fungsi, di sini Bapak akan sedikit mengingatkan kembali materi yang kelas 7, di mana kita telah diperkenalkan tentang jenis-jenis himpunan bilangan tersebut. Tetapi
kalau kita kategorikan dalam satu klasifikasi, maka Bapak bisa mengilustrasikannya di dalam gambar diagram Venn seperti ini. Anak-anak, kita mulai dengan bilangan yang paling sederhana dulu. Sederhana dalam arti paling sering kita temui, lebih mudah dihitung, dan paling sering kita kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan yang paling sederhana kita namakan sebagai bilangan asli, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya yang urutan-urutannya sangat jelas. Kemudian kalau bilangan asli itu kita gabungkan dengan lambang 0, maka hasil gabungannya akan menjadi himpunan bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah kalau kita gabungkan dengan bilangan negatif, itu kita satukan menjadi himpunan bilangan bulat. Demikian juga kalau bilangan bulat itu kita satukan dengan bilangan pecahan 1/2, 3/4, dan seterusnya, itu kita gabung menjadi himpunan bilangan rasional namanya. Bilangan rasional kalau kemudian kita tambahkan lagi unsur-unsurnya dengan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan, misalnya akar 2, akar 3, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai bilangan real atau bilangan nyata atau bilangan dari semua bilangan. Jadi himpunan semua bilangan itu akan terangkum dan berada di dalam himpunan bilangan real. Baik, lambang-lambangnya Bapak berikan di sini, nanti anak-anak boleh membaca kembali. A itu bilangan asli, C bilangan cacah, kalau B bilangan bulat, lalu Q itu himpunan bilangan rasional, dan R itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan-himpunan bilangan yang paling sering digunakan dan disubstitusikan ke dalam domain dan kodomain, itu yang sering digunakan adalah bilangan asli, kemudian bilangan bulat, dan himpunan bilangan real, atau bilangan-bilangan yang secara terbatas memang kita definisikan di dalam anggota-anggota domain. Nah, dari himpunan bilangan asli, bulat, dan himpunan bilangan real itu nanti akan kita kita bandingkan hasil output grafiknya, lalu kita akan menganalisa mana dari ketiga himpunan bilangan itu yang membuat sebuah fungsi kemudian grafiknya akan berbentuk menjadi garis lurus. Bapak ingatkan kembali, penentunya adalah himpunan bilangan yang dimasukkan ke dalam domain dan juga kodomain. Baik, mari kita lanjutkan dengan membandingkan sebuah fungsi dengan berbagai macam himpunan bilangan yang dimasukkan ke dalam daerah asal dan juga daerah kawannya. Misalnya Bapak akan menentukan rumus fungsinya di sini adalah fx sama dengan 3x ditambah 1. Kalau misalnya fungsinya itu memasangkan setiap anggota himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan asli, maka Bapak bisa memberikan di sini tabel fungsinya dalam bentuk yang sederhana, tidak harus sampai sekian banyak bilangan yang dimasukkan, cukup 2 saja, karena ini nanti sudah bisa dipakai untuk menentukan titik-titik yang lainnya berdasarkan perhitungan-perhitungan tersendiri tanpa harus menghitung dengan menggunakan nilai fungsi. Baik, mari kita siapkan koordinat yang merupakan hasil dari pemasangan fx sama dengan 3x tambah 1 tersebut. Mula-mula untuk x sama dengan 1, nilai fungsinya 4. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sana. Lalu untuk x sama dengan 2, nilainya sama dengan 7. Nah, bisa dihitung atau bisa juga dengan menggunakan
apa namanya, kalau Bapak mengistilahkan di sini menggunakan cara geometri ya. Jadi dengan menggunakan gambar dari titik yang satu ke titik yang lainnya cukup dengan melangkah 3 langkah vertikal, kemudian 1 langkah horizontal ke kanan. Demikian juga untuk melukis titik yang berikutnya itu langkahnya sama, selalu 3 ke atas, 1 ke kanan, kemudian 3 ke atas, 1 ke kanan. Nah, saya kira dari 4 titik ini sudah bisa mewakili, meskipun kita masih bisa meneruskan sampai ke tingkat yang tak terbatas, tetapi tidak bisa ke bawah karena bilangan asli tidak akan bisa karena konteksnya bilangan asli, kita tidak bisa menggunakan bilangan negatif. Baik, nah kita bedakan sekarang kalau misalnya kita menggunakan himpunan bilangan bulat sebagai anggota-anggota dari domain dan kodomainnya. Lambangnya B ya. Kalau yang bilangan asli tadi kita menggunakan lambangnya A. Tabel fungsinya juga masih sama, kita menggunakan tabel fungsi yang contoh 1. Cukup dengan dua titik saja atau 2 daerah asal yang kita ambil. X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Untuk X sama dengan 1 nilai fungsinya masih 4, dan untuk X sama dengan 2 nilai fungsinya 7. Nah, ada tanda panah di sini, artinya kalau 1, 2, 3 ke kanan tidak terbatas. Seharusnya itu kanan kiri semuanya pakai tanda panah, atas bawah juga. Nah, kita masukkan. Nah, titiknya 1,4. Lalu langkahnya masih sama seperti pada contoh 1. Kita hitung dengan menggunakan hitungan geometris, 3 ke atas, 1 ke kanan, kemudian 3 ke atas, 1 ke kanan lagi. Tapi boleh juga bisa turun. Kalau turun 3 tapi langkahnya harus ke kiri. Turun 3 ke kiri 1, turun 3 ke kiri 1, dan seterusnya. Boleh masuk ke kuadran 3 karena bilangan bulat itu memuat angka-angka negatif. Jadi sampai ke kiri bawah, sampai ke jauh tak terhingga masih bisa. Tapi kita lukis sampai sebatas media yang kita gunakan. Baik, nah anak-anak sudah bisa lihat sekarang bedanya antara contoh 1 dengan 2. Contoh 1 gambarnya tetap merupakan titik dan berhenti pada kuadran 1. Sedangkan untuk bilangan bulat contoh 2 kita masih bisa meneruskan sampai ke kuadran ketiga ya, kuadran 3, dan juga boleh berada di garis sumbu. Dalam hal ini ada satu titik yang berada di sumbu vertikal, yaitu titik 0,1. Nah, tanpa menghitung kan, tapi kita hanya menggunakan aturan langkah, dan ini mungkin bisa mempercepat dalam kita melukis himpunan penyelesaiannya atau kita melukis hasil output grafiknya. Baik, nah kita bedakan lagi sekarang contoh yang ketiga. Kita menggunakan himpunan bilangan real, bilangan nyata, bilangan dari semua bilangan yang kita gantikan ke domain maupun kodomainnya. Karena bilangan nyata itu anggota-anggotanya tidak terbatas, bukan hanya batas negatif dan batas positif, tetapi dari angka 1 sampai angka 2 saja kita tidak bisa menghitung semua himpunan bilangan real tersebut, sehingga hanya bisa diwakili dengan menggunakan garis bilangan. Bapak ulangi lagi, hanya bisa diwakili dengan menggunakan garis bilangan atau diwakili dengan menggunakan notasi. Sehingga daerah asalnya pun antara 1 dan 2, antara 0 dan 1 itu adalah semua titik yang ada di situ. Dan grafiknya pun itu kemudian akan mengikuti bukan hanya merupakan titik-titik yang terpisah, tetapi sebuah titik yang saling berimpitan, kemudian saling berjajar membentuk
garis lurus. Sehingga untuk fungsi X sama dengan 3X tambah 1, kalau kita menggunakan himpunan bilangan real sebagai anggota domain dan kodomain, hasil gambarnya seperti ini. Menjadi sebuah garis lurus. Nah, anak-anak, dengan ketiga contoh ini, kita semuanya dapat menyimpulkan bahwa untuk sebuah fungsi yang mempunyai rumus yang sama, itu akan berbeda grafiknya kalau daerah asal dan daerah kawannya juga berbeda. Baik, sekarang marilah kita simpulkan supaya kita bisa memahami apa sih sebenarnya garis lurus yang akan kita lukis pada bidang koordinat itu. Nah, ternyata garis lurus itu adalah sebuah produk dari fungsi. Kita katakan di sini ternyata bahwa garis lurus itu adalah grafik fungsi linier, ya, grafik fungsi linier dengan domain dan kodomainnya diambil dari himpunan bilangan real. Nah, ini kalau kita meninjau dari fungsi tentang grafik garis lurus tersebut. Nah, nanti setelah ini grafik fungsi itu secara geometri akan diganti fx-nya dengan lambang variabel y. Nah, kalau sudah menggunakan variabel y, berarti kita bukan berbicara fungsi lagi, tetapi kita bicara tentang geometri aljabar. Sehingga sumbu y itu menggantikan sumbu fx seperti yang sering kita tuliskan. Baik anak-anak, terima kasih. Ini bagian ke-1 dari pembahasan tentang persamaan garis. Selamat belajar, sehat selalu ya. Dan anak-anak selamat mempelajari kembali nanti dengan video-video berikutnya. Terutama anak-anak nanti menantikan untuk bagian kedua dari persamaan garis ini. Terima kasih.